Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Mari pada pagi hari ini sebelum kita mau mulai kegiatan kita mau satukan hati dan pikiran kita mau sama-sama bersekutu kepada Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Tuhan untuk kesempatan yang kami dapati dari Engkau. Kami mau naikkan syukur kami yang terbaik bagi Engkau Bapa, Allah Sang Pemelihara hidup kami. Kau penolong kami Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi dengan Engkau. Itu kerinduan kami Bapa. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Satu hal yang kurindukan, selalu berada dekat-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sungguh ini kerinduan kami Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau
Pada pagi hari ini kami bersyukur Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang setiap tangan kami. Engkau yang menuntun kami Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan kami. Kami membawa doa-doa kami bagi Engkau. Mari kita naikkan setiap doa-doa kita. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan pada pagi hari ini, mari serahkan setiap keluh kesahmu bagi Tuhan. Mari berdoa, nyatakan setiap kerinduan bagi Dia. Tuhan sanggup mendengar setiap doa-doa kita. Tuhan, Engkau yang mendengar setiap doa umat-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berkata bahwa kami tidak mau berjalan sendiri tanpa Engkau. Biarlah Tuhan setiap detik kami selalu merenungkan akan kebaikan-Mu. Kami selalu merenungkan akan kebenaran-Mu. Kami mau Tuhan lebih lagi Tuhan dekat dengan Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Inilah yang kami renungkan setiap waktu berada di hadirat. Mari sama-sama nyatakan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku,
hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku. Sekali lagi katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Lebih sungguh lagi katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kan. Sekali lagi katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati
dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Biarlah pagi ini kita mulai hari ini dengan mendengar pesan kebenaran. Untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih di pagi hari ini kami masih bisa mendengar pesan-pesan Tuhan. Kesempatan untuk belajar terus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau pakai gerejamu ini, GMM, untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan setiap hari, dari pagi sampai malam hari. Makasih urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hidup ini, proses belajar itu terjadi terus-menerus sejak kita lahir. Ketika kita kecil, bayi, kita belajar tanpa sadar, kita belajar terus melalui ayah ibu kita. Tapi ketika kita beranjak besar, maka sesuatu yang sangat menentukan adalah pergaulan kita. Itulah sebabnya kita semua harus berhati-hati dengan siapa kita bergaul. Sebab di dalam jangka panjang, kalau seseorang terpengaruh, ia akan menjadi sama dengan teman-temannya, sama dengan pergaulannya. Itulah sebabnya Alkitab berkata di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, janganlah kamu bodoh. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak karakter yang baik, saudara. Kalau ada seorang anak dididik orang tuanya dari kecil sampai ia dewasa dengan aturan-aturan yang baik, etika yang baik. Tapi kalau ketika dewasa ia bergaul dengan teman-temannya yang tidak baik dan ia ikut, rusak, saudara. Rusak, karakternya menjadi rusak. Itulah penjelasannya mengapa banyak anak muda setelah dewasa rusak, jatuh dalam dosa, seks bebas, obat-obatan, kecanduan game, kebut-kebutan, macam-macam, saudara. Ya. Nah, kenapa? Karena pergaulannya buruk. Jadi mereka rusak gara-gara mengadopsi dari teman-temannya yang tidak baik. Karakternya menjadi rusak. Inilah yang diperingatkan oleh Alkitab. Jangan bergaul dengan pencemooh. Nanti kamu jadi pencemooh. Makanya orang yang menyerang secara pribadi lewat internet, lewat pembicaraan, jika lagi ngumpul, ya, itu jangan bergaul dengan mereka, saudara. Ya, kalau itu tidak membuahkan berkat, jangan bergaul dengan mereka. Nanti saudara pun ikut-ikutan jadi pencemooh. Nah, kan begitu. Manusia itu belajar dengan cara copycat, mengcopy apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar. Makanya sebaliknya, pergaulan yang baik akan memperbaiki karakter yang baik, menimbulkan karakter yang baik. Itulah sebabnya saudara bergabung dengan komunitas yang baik di gereja, supaya setiap pembicaraan kita itu menjadikan berkat,
supaya saudara tidak jadi pencemooh, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dekat-dekatlah kita, saudara. Ya, kalaupun saudara ada jauh di luar kota, dengarkan secara online. Ada doa pagi, ada renungan malam, ada potongan-potongan video, ada khotbah hari Sabtu, hari Minggu. Ada banyak hal, saudara. Kalau saudara punya anak kecil, kita sediakan channel Harmoni Kreasi. Di situ ada lagu anak-anak ciptaan baru, kemudian ada animasi movie yang kita buat dengan teknologi AI, cerita-cerita Alkitab, sehingga anak-anak terhibur. Dari kecil harus dibiasakan. Sangat berbeda, saudara. Anak kecil yang dari kecil sudah sekolah minggu dengan yang bertobatnya sudah tua, pasti beda. Ya, tidak mungkin sama. Makanya kita itu perlu masukan yang benar tentunya, kebenaran. Jangan masukannya berupa gosip, berupa cemoohan terhadap orang lain, fitnah. Jangan. Apa yang menjadi masukan kita haruslah asupan yang sehat buat tubuh dan jiwa kita. Kan begitu, ya. Meskipun dalam hidup ini terkadang kita tidak bisa menghindari pergaulan dengan siapa kita bergaul. Misalnya, kita bekerja di kantor di mana banyak lingkungan yang tidak baik, misalnya. Tapi saudara jangan bergaul secara prinsip. Saudara harus memisahkan diri. Secara prinsip aku tidak ikut mereka meskipun berteman baik misalnya. Tapi prinsipnya nggak ikut. Nah, itu yang dimaksud. Jangan bergaul tuh, jangan mengambil prinsipnya mereka. Ya, berteman aja. Justru kita yang harus menggarami mereka, menerangi mereka, sehingga dari pihak mereka pergaulan yang baik merubah karakter menjadi baik. Kan begitu harusnya. Jangan kita bergaul lalu kita yang larut. Nah, itu ya. Banyak orang berpikir, enggak, aku kuat pak, aku tidak akan terpengaruh oleh lingkunganku. Ya, mula-mula tidak semua orang dewasa dan matang. Khususnya anak muda, gampang terpengaruh. Ya. Tapi Alkitab mengingatkan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Contoh aja, misalnya biasa bohong kecil, katanya. Lama-lama bohongnya terus-terusan, saudara. Dan ini berlaku bukan hanya untuk jemaat. Gembala juga bisa begitu. Kalau suka bohong, nanti setiap saat dia bohong. Ya, karena itu kita harus berani selektif dengan siapa kita bergaul. Kita harus berani selektif komunitas seperti apa yang di mana kita bergabung. Kalau di situ ada kebenaran, kalau di situ pemimpinnya benar, ikuti. Meskipun teman-teman saudara mungkin belum benar, ada yang pencemooh, ada yang, tapi saudara jangan terpengaruh. Yang penting ajaran dan teladan. Itu saudara ya. Jika tidak demikian, saudara tidak akan pernah bertumbuh juga karakternya. Pertumbuhan karakter itu karena proses panjang, lewat pergaulan, lewat keputusan-keputusan yang kita buat. Apakah kita mau larut dalam lingkungan kita, atau kita yang menggarami lingkungan kita. Nah, coba saudara perhatikan dengan siapa kita bergaul selama ini. Kita mendengar firman atau apapun ajaran dari siapa? Coba saudara tulis, saudara teliti. Selama ini aku mendengar firman dari siapa? Itu benar atau tidak ya? Gitu. Ya, jangan terpengaruh dengan sesuatu yang tidak benar. Setiap hari aku bergaul dengan siapa ya? Selama ini setiap kali bergaul aku mempengaruhi mereka menjadi baik, atau mereka yang mempengaruhi aku jadi jelek sifatnya. Nah, harus dievaluasi, harus berani selektif, dan harus berani bayar harga. Kalau harus kehilangan teman, itu pun tidak apa-apa, daripada karakter menjadi rusak. Justru kita maunya kita yang memenangkan mereka, supaya mereka tidak serupa dengan dunia ini, supaya orang-orang yang dekat kepada kita
diberkati, diubahkan. Kan begitu ya, melalui pertemanan, melalui macam-macam. Nah, jadi gitu saudara. Jadi kita harus mengarahkan hidup kita, harus berani memilih, harus berani mengambil keputusan meskipun itu berisiko ditinggalkan teman-teman, meskipun nanti kita menjadi tidak populer, dan meskipun kita menjadi rugi sekalipun, biarlah kita rugi, tetapi karakter kita jangan rusak. Amin saudara. Ya, buat apa untung besar tapi karakternya rusak? Buat apa engkau memperoleh seluruh dunia ini, kata Alkitab, kalau jiwamu binasa? Nah, coba direnungkan saudara. Coba direnungkan ya. Baik, kita tundukkan kepala yuk. Bapa di surga, terima kasih kalau kami kembali diingatkan bahwa kami harus bergaul dengan komunitas yang sehat, agar kami semakin hari semakin dekat Tuhan. Terima kasih, tapi jadikan kami juga untuk dalam pergaulan yang buruk untuk mengubah banyak orang, sehingga mereka pun diperbaiki. Mereka mengenal Tuhan dan mereka bertobat. Biarlah dari mulut kami semua Tuhan mengalir berkat. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk seluruh pelayan Tuhan yang ada, yang melayani doa pagi ini, juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang dengan tulus selalu mengikuti setiap pagi. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.